Kali ini, kita akan membahas sebuah tragedi kemanusiaan yang terjadi di Sumatera. Berdasarkan data resmi yang terbaru, kita akan coba pahami skala sesungguhnya dari bencana dahsyat yang dampaknya masih terasa sampai sekarang. Angka pertama ini, terus terang, sangat berat untuk disampaikan. Data resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengkonfirmasi ada 442 jiwa yang telah meninggal dunia. Dan yang membuat situasi ini semakin memilukan, masih ada ketidakpastian besar yang menyelimuti nasib 402 orang lainnya. Ya, mereka saat ini masih berstatus hilang, meninggalkan kecemasan yang mendalam bagi keluarga yang menanti kabar. Angka-angka tragis ini tentu saja bukan sekedar statistik. Ini adalah akibat langsung dari banjir bandang dan tanah longsor dahsyat yang menerjang sebagian besar wilayah Sumatera. Bencana ini benar-benar meninggalkan jejak kehancuran. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dekat lagi. Dampak terburuk dari bencana ini terkonsentrasi di 3 provinsi. Nah, kita akan coba bedah rinciannya. Kalau kita lihat grafik ini adalah gambaran gabungan dari korban jiwa dan mereka yang masih hilang. Dari sini saja sudah sangat jelas terlihat ya, provinsi mana yang menanggung dampak paling parah. Betul, jadi poin utamanya adalah Provinsi Sumatera Utara menanggung beban terberat dari bencana ini. Jumlah total korbannya adalah yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Nah, untuk rincian angkanya seperti ini. Di Sumatera Utara ada 217 orang meninggal dunia dan 209 lainnya masih hilang. Lalu di Sumatera Barat, 129 tewas dan 118 hilang. Sementara di Aceh, 96 orang meninggal dunia dan 75 lainnya masih dalam pencarian. Tapi, tragedi ini efeknya jauh lebih luas dari sekedar jumlah korban jiwa. Dampaknya benar-benar terasa ke seluruh lapisan masyarakat. Mari kita lihat skala dampaknya secara keseluruhan. Secara total, bencana ini telah berdampak langsung pada kehidupan lebih dari 1,1 juta orang. Ini angka yang luar biasa besar loh. Ini mencakup mereka yang kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan akses ke kebutuhan paling dasar. Dan dari jumlah itu, ada 209.000 jiwa yang terpaksa harus meninggalkan rumah mereka. Bisa Anda bayangkan? Mereka sekarang menjadi pengungsi di negeri sendiri, hidup dalam ketidakpastian, dan sangat membutuhkan bantuan secepatnya. Tapi di tengah semua kehancuran ini, ada upaya besar-besaran yang sedang berlangsung. Ini seperti sebuah perlombaan melawan waktu untuk menyelamatkan nyawa dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Operasi ini dipimpin oleh yang namanya Tim SAR Gabungan. Jadi, ini adalah sebuah upaya terkoordinasi yang mengerahkan kekuatan utama negara kita. Ada Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kepolisian RI, dan tentu saja BNPB. Skala operasinya ini masif sekali. Ribuan personel sudah dikerahkan ke lapangan. Tapi tantangannya juga luar biasa, terutama karena medannya yang sangat sulit untuk dijangkau. Nah, ini bukan cuma memperlambat proses pencarian, tapi juga jadi pengingat betapa rentannya beberapa wilayah kita. Makanya, bantuan logistik dan evakuasi seringkali harus dilakukan lewat jalur udara dan laut. Meskipun respons yang diberikan sudah sangat besar, penting untuk kita ingat bahwa krisis ini masih jauh dari selesai. Pencarian masih terus berlanjut, dan harapan itu masih tetap ada untuk bisa menemukan mereka yang hilang. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan akhir yang menggantung, dan sejujurnya belum terjawab. Di tengah medan yang begitu menantang dan waktu yang terus berjalan, bagaimana nasib ratusan orang yang masih hilang? Ini adalah pertanyaan yang membebani seluruh operasi penyelamatan dan juga kita semua sebagai sebuah bangsa.